Kita akan lihat bersama, saudara, pada ayatnya yang pertama. Pada ayat yang pertama, Bapak Saudara, sama-sama kita baca ayat yang pertama. 1, 2, 3. Tetapi Daud berpikir dalam hatinya, bagaimanapun juga pada suatu hari aku akan binasa oleh tangan Saul. Jadi tidak ada yang lebih baik bagiku selain meluputkan diri dengan ke negeri orang Filistin. Maka tidak ada harapan bagi Saul untuk mencari aku lagi di seluruh daerah Israel, dan aku akan terluput dari tangannya. Itu Tuhan, saudara. Saudara, Daud cemas, Daud berpikir, Daud mencari sebuah solusi, Daud lelah dengan keadaannya. Saudara, lalu kemudian Daud mencari sebuah solusi, Daud mencari sebuah terobosan, bagaimana supaya dia benar-benar terluput dari Saul. Saudara, bagaimana dia berpikir keras supaya dia benar-benar terlepas dari Saul, dari kejaran Saul. Itulah sebabnya kemudian dia berpikir untuk pergi ke Filistin, saudaraku, ya. Dia pergi ke kota Gad untuk meluputkan diri di sana. Saudara, kita seringkali berpikir seperti Daud seperti ini. Seperti halnya juga di dalam firman Tuhan kita melihat ada orang yang berpikir juga seperti ini, Elimelek, ya saudara. Elimelek juga berpikir bagaimana dia bisa lepas dari kesulitan pada waktu itu. Elimelek berpikir keras bagaimana dia bisa mengalami yang namanya breakthrough, terobosan di tengah-tengah situasi yang sulit, di tengah-tengah Bethlehem Yehuda, yaitu mereka sedang mengalami kelaparan. Mereka berpikir keras seperti itu. Ya, Daud, Elimelek, dan kadang-kadang kita juga berpikir seperti itu. Berpikir bagaimana mencari solusi, lepas dari masalah, lepas dari pergumulan hidup ini. Dan sekali lagi saya berkata, saya bilang bahwa kita juga seringkali berpikir seperti itu. Saudara, cuman saya hanya melihat hal ini, cerita ini, saudara, bahwa saya cuma mau bilang bahwa bukankah Daud sudah banyak seringkali ditolong oleh Tuhan? Ada amin, saudara. Berkali-kali Daud terkepung, berkali-kali Daud nggak punya jalan keluar, tapi Tuhan kasih jalan keluar buat Daud. Berkali-kali Daud, saudaraku, sudah nggak ada harapan, tapi di situ Tuhan tolong Daud. Tangan Tuhan meloloskan Daud dari kepungan Saul. Dan saya juga berpikir, saudara, Elimelek bukan kali itu Elimelek menghadapi yang namanya masalah. Elimelek sudah menghadapi masalah berkali-kali, sudah tidak terhitung masalah yang dia hadapi. Tetapi di dalamnya semuanya dia boleh melihat tangan Tuhan membela dan menolong daripada Elimelek. Amin, saudara. Dan saya juga bilang bahwa setiap kita, bukan kali ini kita menghadapi masalah, bukan baru kali ini kita menghadapi masalah yang berat. Kita sudah berkali-kali menghadapi masalah yang berat, masalah yang seringkali kita sudah bilang begini, udah gak ada jalan keluar. Tapi ternyata Tuhan kasih jalan keluar buat kita. Ada amin, saudara. Tuhan loloskan kita. Kita sudah bilang, aduh habis nih saya, habis. Tapi ternyata enggak. Tuhan luputkan kita, Tuhan bela kita, nggak ada jalan keluar. Saya percaya Tuhan buat jalan baru untuk saya dan saudara keluar dari masalah. Dan ini yang terjadi. Tapi seringkali kita juga berpikir seperti Elimelek, kita juga seringkali berpikiran seperti Daud, di mana kayaknya kita harus cari terobosan baru, kita cari solusi untuk kita betul-betul keluar dari masalah ini. Dan seringkali kita terjebak seperti Elimelek, mengambil sebuah langkah yang salah. Kita tidak berserah sama Tuhan. Kenapa? Karena seperti yang saya katakan tadi, sudah terlalu banyak pertolongan Tuhan yang Tuhan buat dalam hidup saya dan saudara. Ketika kita berserah sama Tuhan, ketika kita
mengandalkan Tuhan. Maka saya sudah alami, saudara juga sudah alami, kita sudah alami bagaimana Tuhan selalu bela saya dan saudara. Ada amin, saudara. Tapi itu yang saya katakan. Karena kalau ketika kita berpikir keras, kita cari sebuah breakthrough, kita cari sebuah terobosan, dan seringkali kita terjebak dengan caranya kita salah jalan. Dan saya mau bilang, saudara, Daud salah jalan. Seperti Elimelek salah jalan, saya bisa pastikan Daud juga salah jalan. Pikirannya untuk cari jalan keluar. Dia berpikir, saudaraku, satu saat pasti Saul tangkap dia. Enggak. Kalau Tuhan gak izinkan Daud ditangkap, selalu Tuhan loloskan. Ada amin, saudaraku. Itu Tuhan yang berkuasa. Ya. Itu bukan keberuntungan Daud, bukan. Daud lolos itu bukan karena sebuah keberuntungan. Saya bisa lolos, saudara bisa lolos hari-hari yang lalu. Itu bukan sebuah keberuntungan, tapi karena Tuhan yang tolong saya dan saudara. Ada amin, saudara. Bukan karena keberuntungan. Beruntung tuh ya beruntung, saudara. Ada saatnya kita nggak beruntung, bukan karena keberuntungan, tapi karena memang Tuhan yang sudah menolong kita. Tuhan yang campur tangan dalam masalah saya dan saudara, sehingga apa? Diloloskannya kita, dilepaskannya kita dari masalah pergumulan saya dan kita. Daud masih berpikir bahwa ini hanya sebuah keberuntungan. Ya. Elimelek juga berpikir mungkin ini sebuah keberuntungan. Yang kemarin-kemarin itu sebuah keberuntungan. Enggak. Jangan salah berpikir. Jangan salah ambil sebuah keputusan yang pada akhirnya semakin membuat kita jadi masuk dalam masalah yang lebih dalam. Saya melihat Bapak Ibu Saudara bagaimana di sini Daud, saudara, ada di kota Filistin. Sepertinya aman. Seperti Elimelek pindah ke Moab, saudaraku, aman. Sepertinya lepas dari masalah, sepertinya menjauh dari masalah untuk beberapa saat. Kalau kita melihat bagaimana di sini Daud, saudaraku, di mana Raja Gad kasih kota Siklag namanya. Nanti saudara akan lihat kisah tentang itu. Nanti Bapak Ibu Saudara akan membaca pasal berikutnya. Bagaimana yang terjadi dengan Siklag? Apa yang terjadi dengan Siklag? Sebelumnya Daud tidak pernah mengalami keadaan seperti ini. Tetapi ketika dia lari ke Filistin, dia berpikir cari sebuah solusi, cari sebuah jalan keluar, cari sebuah breakthrough. Tapi apa yang dia alami? Bukan breakthrough. Bahkan di sini kalau saudara melihat Daud jadi aneh. Ya. Hati-hati saudara, hati-hati. Ya. Kadang-kala hati-hati dalam kita berpikir keras, mencari sebuah solusi untuk keluar dari masalah, yang sampai pada akhirnya nanti kita terjerumus, kita salah langkah, yang pada akhirnya kita bukan semakin hidup berkenan sama Tuhan, tetapi hidup akhirnya apa? Jadi seteru, jadi punya masalah dengan Tuhan. Karena coba kalau sudah baca ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Ayat 8 sampai ayat yang ke-10, Bapak Ibu Saudara, sama-sama kita baca ayat 1, 2, 3. Maka Daud dan orang-orangnya bergerak maju dan menyerbu orang Gesur, orang Girsi, dan orang Amalek. Sebab orang-orang inilah penduduk negeri itu yang membentang dari Telam ke arah Syur sampai tanah Mesir. Apabila Daud memusnahkan negeri itu, seorang pun tidak dibiarkannya hidup, baik laki-laki maupun perempuan. Ia merampas kambing domba, lembu, keledai, unta, dan pakaian. Kemudian pulanglah ia dan kembali kepada Akhis. Jika Akhis bertanya, di mana kamu menyerbu pada hari ini? Maka jawab Daud, di tanah Negeb Yehuda, atau di tanah Negeb orang Yerameel, atau di tanah Negeb orang Ken. Apa yang Daud lakukan saat itu? Daud jadi hidup di dalam kebohongan. Daud jadi hidup dalam dusta. Dia menyerah, saudaraku, ya, dia menyerah
Namanya orang Filistin, musuhnya Filistin itu adalah Yehuda, musuhnya Filistin adalah Israel. Dan saudara Akhis berharap bahwa Daud berperang melawan bangsanya sendiri. Karena Akhis berpikir bahwa Daud itu sudah menjadi orang yang dibenci. Karena Daud kan orang buronan, saudara. Itulah sebabnya yang dia perangi adalah Amalek, bangsa-bangsa lain, saudara. Tapi kalau dia pulang, ditanya sama Akhis, maka dia bilang begini, aku habis mengalahkan orang-orang Negeb, orang-orang Yehuda, ya saudara. Daud jadi hidup di dalam kebohongan. Kebohongan yang satu kepada kebohongan yang lain. Dari apa mulainya? Dari mencari sebuah solusi keluar dari masalah. Dan saya berpikir juga seperti Elimelek pindah ya ke Moab, saudaraku. Dia hidup bukan cuma keluar dari situ, tapi itu yang saya pernah sampaikan. Dia mengalami yang namanya kemunduran rohani. Sama, Daud juga mengalami yang namanya kemunduran rohani. Pelan tapi pasti mundur rohani. Kita sekarang ada di mana nih, saudara? Dengan segala kebingungan, dengan segala rasa takut, dengan segala rasa cemas terhadap bisnis, terhadap usaha, ekonomi, Bapak Ibu Saudara yang lagi kacau, ya. Bukan cuma tidak stabil, tapi mungkin kacau. PPKM cuma 2 minggu, ya mungkin akan ditambah lagi. Dan mungkin kita lagi cari solusi. Saudara yang dengarkan acara ini, ibadah ini di rumah, juga lagi cari solusi gimana. Gak apa-apa, saudara. Salah, tidak salah. Tapi saya cuma mau bilang begini, hati-hati. Karena saya cuma mau bilang begini, kesusahan sekarang itu bukan kali pertama kita alami. Kita sudah alami kesusahan itu berkali-kali. Dan kita boleh bilang, karena Tuhan kita diluputkan. Ada amin sekarang. Karena Tuhan. Berkali-kali kita sudah menghadapi masalah. Kita bilang begini, tapi ini masalah berat. Untuk kali ini kita bilang berat. Yang dulu juga kita bilang berat. Yang dulu juga kita bilang, aduh, habis nih saya. Hancur saya, hancur. Tapi berkali-kali kita hadapi keadaan yang seperti itu. Kita seperti telur di ujung tanduk. Saya, saudara, kalau kita boleh mengenang peristiwa-peristiwa yang dulu, kita nggak boleh mundur ke belakang, tapi untuk mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan itu perlu. Ada amin, saudaraku. Kita perlu mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan di masa-masa yang lampau. Bagaimana Tuhan tolong, bagaimana Tuhan bela, bagaimana Tuhan selamatkan, bagaimana kita udah gak ada jalan keluar, kita udah kepepet di ujung, udah di ujung, tapi gak ngerti caranya. Kita juga gak bisa menjelaskannya. Tiba-tiba kita bisa keluar. Bukankah itu yang sering kali kita alami, saudara? Dan sudah berkali-kali kita alami. Dalam masalah rumah tangga, masalah anak, saudara, masalah banyak sekali. Tapi seringkali kita coba kita ngerasa bahwa kali ini saya perlu berjuang. Kali ini saya harus cari sesuatu yang terbaik, solusi yang terbaik. Seperti Daud lupa. Berkali-kali Tuhan luputkan Daud. Dan saya mau bilang, Daud luput, Daud lepas, saya lepas, saudara lepas, kita luput itu bukan sebuah keberuntungan, tapi karena Tuhan yang campur tangan dalam hidup saya dan saudara. Tuhan yang beranugerah. Ketika saya baca ayat yang pertama ini, Tuhan sepertinya bilang sama saya seperti, Tuhan ingatkan saya, Daud lagi cari solusi. Daud lagi berpikir, kalau ini dibiarkan, waduh, bakalan saya ketangkep.
Dia lupa. Dia berpikir kalau dia bebas itu karena usahanya. Bukan. Kalau kita bebas karena usaha kita. Bukan. Kalau kita bisa ada lepas, kita bisa sampai ada sampai hari ini karena usaha kita. Bukan. Itu karena Tuhan. Ada amin. Karena Tuhan yang meluputkan kita. Tuhan yang memegang tangan kita. Gak ngerti bagaimana caranya. Lepas. Amin, saudara. Gak apa-apa kita cari solusi. Boleh cari solusi. Tapi tetap dalam kehendak Tuhan. Ada amin, saudara. Tetap bertanya sama Tuhan. Tetap melibatkan Tuhan. Sampai apa langkah-langkah kita. Jangan sampai jadi langkah-langkah yang salah. Solusi-solusinya kita jangan sampai solusi yang buat kita anggap solusi. Tapi buat Tuhan kita sedang menjauh dari Tuhan. Ini Daud mulai hidup dalam kebohongan. Saudara kalau hidup dalam kebohongan, maka kebohongan itu nggak pernah tetap, loh, saudara. Kebohongan itu akan merajalela. Kebohongan itu akan membesar. Ya. Pendeta Daniel Bakri, saya ingat, saudara, dia pernah bilang begini, dia pernah khotbah, selalu kebohongan itu harus ditutup dengan kebohongan yang baru. Kalau ini sebuah kebohongan nih, saudara, lubang ini sebuah kebohongan, ya. Untuk saya tutup kebohongan saya, untuk supaya orang tidak tahu kebohongan saya, maka saya buat kebohongan yang baru, tetapi kebohongan yang lebih besar. Karena kalau saya berbohong dengan ukuran yang segini, ya nggak cukup. Saya harus buat sebuah kain yang bisa menutup yang lebih besar. Artinya apa? Saya harus melakukan sebuah kebohongan yang baru yang lebih besar dari kebohongan yang pertama. Nanti kalau kebohongan yang kedua ini kemudian saya merasa ini akan terbuka, saya akan tutup lagi dengan kebohongan yang lebih besar. Terus seperti itu. Nanti apa? Kalau ini sepertinya terancam lagi, maka saya harus pakai tutup untuk menutupi kebohongan saya. Ini yang sebesar ini. Terus. Dan Daud sedang hidup dalam keadaan yang seperti itu. Daud bukan memperbesar kapasitas imannya, bukan semakin memperbesar kapasitas pengharapannya, bukan memperbesar kapasitas mesbah doanya, bukan. Tapi apa? Daud sedang masuk dalam memperbesar kapasitas kebohongan. Dia tutup kan? Mau ketahuan? Yang ini udah mau ketahuan, pakai yang lebih besar. Nanti yang ini udah mau ketahuan, nggak tahu pakai yang apa. Cari yang lebih besar lagi. Terus tambah gede. Ini firman buat kita, saudara. Saya bahwa tetaplah berharap sama Tuhan, tetaplah hidup dalam mengandalkan Tuhan. Bahwa kalau hari-hari yang lalu semuanya terjadi dan kita bisa luput, itu bukan karena sebuah keberuntungan, tapi itu karena Tuhan yang beranugerah buat saya dan saudara. Dia yang sudah luputkan, dia yang sudah bela, dia yang sudah selamatkan, saudara. Usaha saudara sudah diselamatkan. Yang tadinya sudah di ujung tanduk, udah habis. Ada solusi, ada jalan keluar. Dan saya percaya hari-hari ini juga ada jalan keluar yang Tuhan buat dalam hidup saya dan saudara. Ada amin, saudara. Ya, ada berita baik buat kita. Kalau kemarin dia mampu tolong kita, hari ini juga dia sanggup tolong saya dan saudara. Amin. Kalau hari-hari yang lalu kuasanya bisa dinyatakan, hari ini juga kuasanya tetap sama. Dia Allah yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan kasihnya juga tidak pernah berubah. Dan janjinya juga tidak pernah berubah. Itulah sebabnya tetaplah berpengharapan di dalam Tuhan. Kalaupun kita sedang berpikir, kalaupun kita sedang takut,
Kalaupun kita sedang khawatir, kalaupun kita sedang lagi cemas menghadapi hari-hari ke depan, bagaimana dengan saya, bagaimana dengan ekonomi saya, bagaimana dengan rumah tangga saya, bagaimana dengan kebutuhan-kebutuhan saya. Kita sudah, mungkin hari-hari ini kita lagi ngepres, lagi ngurang-ngurangin, ya kita sudah kurang-kurangin pengeluaran, tapi tetap nggak cukup. Kenapa? Karena pemasukannya lagi nggak ada. Mungkin yang sudah hadapi, alami seperti itu. Tapi saya percaya, kalau kemarin Tuhan tolong kita, hari ini juga Dia tetap sanggup tolong saya dan saudara. Kalau kemarin Dia beri jalan keluar buat kita, maka untuk masalah yang saat ini juga Dia menyediakan jalan keluar buat saya dan saudara. Ada amin kita. Itulah sebabnya tetaplah percaya sama Tuhan. Tetaplah menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Tetaplah mengizinkan firman Allah ini masuk dalam hidup kita. Supaya apa? Bukan roh kekhawatiran yang merajalela. Bukan roh ketakutan yang merajalela. Sampai pada akhirnya itu kita lihat Daud, Elimelek akhirnya cari solusi. Waduh, bingung. Kalau kita biarkan roh kekhawatiran, roh ketakutan, maka kita akan seperti ini. Kita akan jadi gelisah. Kita akan tabrak sini, tabrak sana, seperti ikan yang nggak ada air taruh di darat. Maka dia kelepak-kelepakan, dia hajar sana, dia hajar sini. Jadi liar, jadi tidak terkendali. Kita butuh firman Tuhan, saudara, yang membuat hati kita ini tenang, kuat, dan berpengharapan. Ada amin, saudara. Yang membuat kita jadi orang yang mengerti siapa Tuhan kita. Kita mengenal Tuhan, bahwa Dia Allah yang hebat, dan bukan cuma hebat, tapi Dia adalah Allah yang firman-Nya ya dan amin. Ada amin, saudara. Yang Dia pernah berkata, Dia tidak pernah meninggalkan kita, Dia Immanuel, maka janjinya itu akan terus berlaku buat saya dan saudara. Dia Allah Immanuel yang tidak pernah meninggalkan kita. Ini Bapak Ibu Saudara, nggak apa-apa, boleh kalau sudah cari solusi, cari jalan keluar, cari bagaimana berpikir keras untuk bagaimana cara untuk bisa mengatasi, nggak apa-apa, bagus bahkan. Tetapi hati-hati. Jangan sampai kemudian kita jadi membatasi kuasa Tuhan, jadi kita akhirnya melupakan kebaikan-kebaikan Tuhan di hari-hari yang lalu. Kita berpikir bahwa hanya sebuah keberuntungan kita lolos di hari kemarin. Kalaupun ada rencana, kalaupun ada keinginan, kalaupun ada sebuah strategi yang sedang kita buat, dia cuma bilang bawa itu sama Tuhan, serahkan itu sama Tuhan. Biar Tuhan yang tolong kita, biar Dia yang atur langkah-langkah hidup kita. Tapi pastikan hari-hari ini, pastikan jangan sampai rencana kita itu membuat kita menjauh dari hadirat Tuhan. Ada orang-orang yang lagi pusing, lagi stres, ya. Pelariannya kemana-mana, pelariannya jadi menyendiri, pelariannya jadi diam, pelariannya jadi yang tadinya ibadah jadi tidak mau ibadah, sibuk sama urusan-urusan yang lain atau apa. Hari-hari ini saya sih mau berpikir begini, yang hari-hari ini yang kita butuhkan adalah bagaimana iman kita nggak boleh lemah. Amin, saudara. Hari-hari ini buat saya, saudara. Ini buat saya. Kalau iman saya lemah, habis saya. Kalau roh saya nggak kuat, habis. Itu aja. Ini yang saya sedang kerjakan. Bagaimana roh saya harus tetap kuat, iman saya harus tetap kuat. Saya nggak boleh kendor di sini. Semuanya yang lain sedang kendor, tetapi iman saya nggak boleh kendor. Kalau iman saya kendor, habis saya. Kenapa? Karena
Iman ini jadi kayak akar. Iman ini akan seperti apa? Akar yang dalam, akar yang merambat, yang bikin kuat ini pohon. Dan sudah tahu, angin yang hari-hari ini sedang terjadi, ini angin yang hebat. Anginnya hebat. Kita mungkin nggak ngalamin, ya, kita nggak ngalamin kehilangan. Tapi paling tidak itu ketika kita dengar ini meninggal, ini sakit, kita goncang. Untuk saudara yang nggak ngalamin aja nih, bukan keluarga, nggak ada keluarga yang meninggal. Tapi ketika sudah baca WA, berita duka cita, ini lagi gawat, butuh oksigen. Aduh, itu berpengaruh terhadap apa? Sukacita, damai sejahtera. Belum kita ngadepin ekonomi lagi goncang, belum yang ngadepin udah ekonomi lagi goncang, ada keluarga yang dipanggil, bahkan keluarga itu adalah jadi tulang punggung. Aduh, saudara. Angin itu sedang menghancurkan dahan-dahannya. Angin itu lagi menghancurkan, lagi menghabisi daun-daun pohon itu. Habis semua. Ada ranting-ranting, ada batang-batang yang patah. Tapi kalau akar itu masih ada, pohon itu akan tetap berdiri. Ada amin sudah. Saya ingat ketika saya lihat TV, saudara, ada kejadian angin ribut yang menghantam Oklahoma kalau tidak salah. Oklahoma itu apa itu? Oklahoma itu jadi kayak Mika tuh di mana tuh? Ya, itu Oklahoma tuh kayak Cirebonnya. Kalau tempatnya Mika tuh kayak peleretnya nih, kayak Jamblangnya. Oklahoma jadi dekat sekali. Tulsa, kalau nggak salah Oklahoma yang dihantam. Itu saudara saya lihat, saudara. Ya, karena waktu saya antar Mika, itu waktu kita lagi di hotel, saudara. Tiba-tiba kita lagi nonton TV. Tiba-tiba TV langsung net, langsung ada alarm gitu, saudara. Ya, ada angin lagi datang di daerah mana itu angin lagi lewat. Jadi memang daerah bahaya. Tapi yang saya mau bilang begitu, semua habis. Tapi saya lihat ini ada satu pohon gede yang tetap berdiri. Batang-batangnya udah pada patah, daunnya rontok, apalagi buahnya udah. Tapi pohon ini tetap berdiri. Dan saya mau bilang begini, saya pastikan gini, kalau pohon itu masih berdiri, maka dia masih bisa mengeluarkan daun-daun baru. Ada amin? Dia masih bisa mengeluarkan cabang-cabang baru. Ada amin, saudara? Bahkan dia masih bisa berbuah. Dan saya lihat pohon itu berdiri. Udah ranting-rantingnya, batang-batangnya, ya batang-batang gedenya nih, udah pada patah, banyak yang patah. Tapi itunya, pohonnya masih berdiri tegak. Dan saya percaya itu karena kekuatan akarnya kuat. Hari-hari ini mungkin semuanya jadi hilang. Semua hilang. Banyak yang hilang dari hidup. Makanya saya bilang, akar kita masih kuat. Jangan kendorkan akar kita. Saudara yang di rumah, yang sedang menyaksikan acara ini, jangan kendorkan akar iman saudara. Jangan semakin menjauh, jangan semakin kendurin hubungan saudara sama Tuhan. Nanti pada akhirnya apa? Nggak kuat, karena anginnya lagi hebat sekali. Anginnya itu lagi kuat. Tetaplah berakar di dalam Tuhan. Tetaplah membangun hubunganmu dengan Tuhan. Saya juga, karena saya bilang
Kalau hari-hari ini saudaraku, betapa hebatnya kekuatan angin sedang merusak banyak. Tuhan tolong kita ya saudara. Saya juga ngelihat ke depan kayak apa pihak gereja, saya juga nggak ngerti. Kayak tiap hari ada orang mati, ya jemaat meninggal, jemaat meninggal. Ada keadaan yang berubah loh saudara. Ada satu keadaan yang sedang berubah. Tapi apapun, kita percaya kita dalam tangannya Tuhan. Amin saudara. Ya. Dan kalau kita dalam tangannya Tuhan, lagu itu berkata tak pernah ditinggalkan. Ada amin saudara. Ya. Kalau kita dalam tangannya Tuhan, ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, ya. Tak pernah ditinggalkan. Ada amin saudara. Ya. Yang semua kejadian-kejadian yang kita alami, walaupun semuanya harus berlalu, walaupun satu saat saya atau saudara berlalu, tapi kita percaya semuanya dalam rancangan Tuhan. Dan kita tahu surga jadi bagian hidup saya dan saudara. Ya, semua akan berlalu. Cuma satu hal, jangan sampai surga berlalu dari hidup kita. Jangan sampai surga hilang dari hidup kita. Kita bisa kehilangan kakak, kita bisa kehilangan suami, kita bisa kehilangan istri. Ada istri-istri yang kehilangan suami hari-hari. Ada istri-istri yang kehilangan suami. Ada anak yang kehilangan orang tua. Ponakan saya kehilangan orang tua dalam 1 bulan, dalam 12 hari langsung papa mama. Saya kehilangan kakak. Tapi saya cuma bilang, jangan sampai kita kehilangan surga dalam hidup kita. Kita bisa kehilangan banyak hal. Tolong kita, Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan.